Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi nih ya di channel saya Dani. Dan di video kali ini kita bakal ngelanjutin video yang kemarin belum sempat saya jelaskan dengan benar-benar ya, terkait dengan kesalahan ketika kita memelihara bulus amida maupun bulus pelodiscus. Ini bulus pelodiscus sinensis ya. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan jelaskan adalah mengenai kondisi air, guys. Dan juga tempat bulus itu harus bagaimana. Oke, Bang. Saya pelihara bulus untuk display akuarium. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa, guys. Asalkan di dalam akuariumnya itu ada batu yang sekiranya itu ketinggiannya itu lebih tinggi dari permukaan airnya, guys. Jadi bulusnya itu bakal nangkring di atas batunya. Misal ini akuarium yang gede, terus di atasnya itu harus ada batu ya, yang ketinggiannya itu tidak boleh lebih dari air itu sendiri, guys. Sehingga bulus itu bakal nangkring di sini. Nah, seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Dikarenakan bulus itu untuk apa? Bernafasnya masih menggunakan hidung. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Nah, dia hidungnya masih keluar. Tuh lihat yang hipo bagaimana. Nah, jadi ketika dia itu tidak ada daratannya, kasihan bulusnya, guys. Dia bakal capek naik ke atas ke bawah, apalagi masih ukurannya segini. Jadi kasihan banget kalau ukurannya masih segini, guys. Dia bakal stres dan bisa menyebabkan bulusnya itu mati. Nah, itu kesalahan pertama. Jadi untuk solusinya bagaimana? Solusi yang terbaik menurut saya ya, kalian harus punya wadah masing-masing. Dan bulus itu tidak boleh dicampur, guys. Ingat ya, bulus tidak boleh digabung seperti ini. Kecuali meskipun sebentar gak apa-apa ya, buat ini bersihkan wadahnya seperti ini, gak apa-apa kok untuk digabung. Tapi tidak boleh terlalu lama karena dia bakal saling gigit, guys. Kalau kalian lihat videoku sebelumnya, dia bisa saja gigitan. Tuh lihat, dia sudah mengeluarkan kotorannya ya. Karena bulusnya ini termasuk hewan yang soliter, dia sendiri-sendiri kecuali kawin ya. Dan ketika menggigit bisa menyebabkan luka ataupun berbekas itu di badannya si bulus itu sendiri, guys. Oke, jadi solusinya kalian itu harus misah seperti ini, guys. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Ini yang mana ya? Aku kok lupa ini. Oh iya, ini yang di sini. Kemudian ini sini. Nah, jadi harus dipisah seperti ini. Dan yang kedua, kalian harus rajin-rajin untuk menjemurnya. Meskipun 1 minggu itu 2 kali, nggak apa-apa. Bang, saya nggak bisanya hanya sore hari. Nggak apa-apa, guys, selama masih ada matahari dan dia masih tercukupi lah ya untuk vitamin D dari matahari tersebut, nggak apa-apa. Dan untuk cara jemurnya itu kalian jangan terlalu lama ya. Misalkan gini. Nah, dia itu nggak perlu ada airnya, guys, sebenarnya. Tuh lihat seperti itu ya. Dan sebisa mungkin harus ada tempat yang dingin ya, seperti ini. Ini kan sebagian panas, sebagian dingin. Jadi ketika mereka itu sudah merasa cukup, mereka akan ke pinggir buat selesai berjemur, guys. Tuh lihat seperti itu. Kita ambil lagi. Nah, kita jemur dulu ya mereka. Seperti itu ya. Mending taruh di bawah aja ya. Tuh, seperti itu. Jadi kalian menjemurnya itu meskipun diberi air sedikit gak apa-apa, tapi saran saya mending gak usah pakai air, guys, seperti itu. Karena mereka di alamnya juga kadang nangkring di atas batu buat berjemur.
banyak kok dilihat di YouTube itu mereka nangkring di sungai atau batu itu ataupun kayu-kayu buat berjemur guys. Nah, usahakan di sekitar pinggirnya itu harus ada area dinginnya ya. Jadi kalian bisa mantau. Saran aku kalian cukup 10 sampai 15 menit itu kalau siang. Kalau pagi lebihkan nggak apa-apa, tapi tergantung bulusnya juga. Misalkan mereka kan berjemur ya seperti ini. Nah, kalau bulusnya itu sudah berada di area dingin, artinya mereka itu sudah cukup untuk berjemur. Jadi kalian bisa tambahkan air ataupun dinginkan dulu sebentar, habis itu kalian kasih air sedikit saja. Seperti itu guys. Oke. Jadi untuk cara jemurnya seperti itu ya. Kita bisa ini buang dulu airnya yang ada di sini. Oke, masih proses diisi ya airnya ya. Nah, sudah kita buang barusan. Kemudian ini sudah sekitar kurang lebih 5 menitan dah kita jemur. Tuh. Masih tuh lihat. Separuh badannya itu berada di matahari. Jadi meskipun dijemur ya, kalian juga harus tetap dijaga ya. Takutnya mati karena kepanasan, karena keteledoran kalian sendiri. Jadi memang betul-betul harus dijaga. Jalan-jalan guys. Kalau mereka sudah berada di area dingin artinya sudah cukup ya. Tapi ini masih kurang, sebagian badannya masih rada basah. Karena sekarang masih jam 8-an lah, masih pagi ya. Beda kalau jam 12-11 mereka cepet banget keringnya di area punggungnya itu. Tuh lihat. Oke, ini sudah sekitar berapa menit ya? Itu masih berjemur mereka. Tapi mereka masih malu-malu guys. Karena memang aku ini ya, aku jaga. Tuh lihat, dia mau berusaha kabur guys. Kalian bisa lihat sendiri itu. Lehernya panjang banget. Tuh lihat. Selangnya jatuh. Waduh. Kita biarkan dulu ya mereka berjemur. Tuh lihat, lehernya panjang banget guys. Kalian bisa lihat sendiri barusan. Oke. Jika memang sudah dirasa cukup ya, kalian bisa pindahkan dulu. Kemudian jangan langsung dikasih air ya guys ya. Kita dingin-dinginkan dulu sekitar 1 menitan. Karena kasihan atau bisa disiram juga. Kita pindahkan dulu ya. Karena tadi ada kotorannya kayaknya. Mantap. Oke. Kita isi dulu itu box bulusnya, box yang putih kita isi dulu. Isi air ya. Sambil lalu biarkan mereka juga berenang-renang dulu.
Sebenarnya pelihara bulus itu gampang guys, asalkan pertama kalian rutin ganti air. Karena kalau kalian gak rutin ganti air, resikonya badannya itu banyak luka-lukanya, terkena penyakit lah ya istilahnya ya. Karena kan mereka kan juga pipis, buang air kecil, buang air besar di dalam airnya ya guys, bikin airnya jadi kotor. Jadi punggungnya itu biasanya banyak luka seperti ini guys. Tapi ini sudah lumayan sembuh ya, yang ini ya. Lihat. Sudah lumayan ini. Oke, sambil lalu kita isi dulu airnya. Mudah banget kok kalau pelihara bulus, jadi jangan takut bang, saya kalau pelihara bulus sering mati. Oh ya gak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak nanti kalau pelihara lagi ya. Minimal pelihara satu dulu, kemudian kalian bisa riset sendiri nanti dia sukanya bagaimana, makanannya bagaimana. Kalau bisa peliharanya mulai yang dari kecil dulu, atau yang jenis pelo dulu, dia kan invasif ya. Pelihara ini dulu yang jenis pelo, yang biasa itu yang dadanya biasanya warna orange ya. Habis itu kalau dia bisa bertahan 2-3 bulan, kalian bisa pelihara Amida guys, karena hampir-hampir mirip lah untuk cara peliharaannya ya. Oke, jadi seperti itu saja. Bang, kalau untuk yang akuarium bagaimana? Nah, kalau untuk yang akuarium kalian bisa ini ya, kalian bisa pindahkan itu tiap hari, kalian bisa ganti airnya, ataupun kalian bisa pindahkan bulusnya dulu buat dijemur ya. Kalau untuk airnya sendiri, air akuariumnya kalian, tapi kan biasanya ada filter ya, bisa diganti 1-2 minggu sekali sih saran saya, biar bulusnya itu tidak mudah terkena penyakit, dan juga sering-sering untuk dijemur ya guys ya. Mantap. Lihat proses pengisian air, dan untuk airnya jangan terlalu tinggi ya, seperti yang saya kasih tahu tadi. Mantap. Itu sudah mulai ini, sudah cukup lah ya. Oke, karena airnya sudah terisi semua, box-box putihnya kita bisa pindahkan dulu. Untuk cara pegangnya seperti ini ya guys ya, kita megangnya dari belakang aja, karena kalau dari samping biasanya dia lehernya akan panjang tadi ya, dia bisa gigit. Nah seperti itu. Ini di sini ya. Nah mantap. Terus sisa yang pelo guys, pelo albino. Oke, semuanya sudah kita ganti air, airnya sudah bersih lah ya, sudah cakep lah bulusnya. Dan cukup sampai di sini dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.